Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi kita pada hari ini untuk fisika. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, sebelumnya Ibu ingin menanyakan. Coba kalian perhatikan. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Perkalian ini 7 dikali 7. Ya, berapa? 49. Wah, kok salah? Coba kita lihat. Kalau jawabannya 50. Wah, benar. Wah, bingung. Mulai bingung ya. 7 kali 7 bukannya 49, tapi 50. Lagi. 4 dikali 6. 24. Masih salah. 20. Benar. Makin bingung kalian. 4 kali 6 kok hasilnya 20 bukannya 24 yang selama ini kalian timbul pertanyaan nih bagi kalian, timbul masalah. Lah kalau gitu apakah hitungan matematika berbeda dengan fisika? Waduh, yang matematika saja udah bingung, apalagi yang fisika. Nggak apa. Pertanyaan ini nantinya akan terjawab setelah kalian menonton sampai akhir video pembelajaran ini. Tapi bagi kalian yang sudah mengetahuinya, silakan jawab di kolom komentar apa jawaban kalian. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah kalian setelah menonton video ini harus mampu, harus ya, karena ini tujuan kita, harus mampu menjelaskan konsep angka penting, kemudian konsep pembulatan. Jadi kedua tujuan inilah yang harus kalian capai setelah menonton video pembelajaran hari ini. Wih, berarti kalau ada angka penting, berarti ada angka yang nggak penting. Ya iyalah. Angka penting itu apa? Jadi, dalam fisika ada angka yang penting, ada angka yang nggak penting. Angka penting itu semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Misalnya, ketika kalian mengukur panjang suatu buku, kalian mengukurnya menggunakan apa? Ya, menggunakan mistar atau penggaris. Hasil dari pengukuran kalian itu misalnya diperoleh 13 cm misalnya 13 cm. Nah, yang angka penting yang mana? Angka yang penting itu yang 13. Kenapa? Karena angka 13 ini diperoleh dari hasil mengukur. Apa alat ukurnya? Penggaris. Sampai di sini mengerti ya? Nah, misalkan lagi, ketika kalian menghitung jumlah teman kalian dalam kelas kalian, itu kan ada berapa jumlah teman kalian di dalam satu kelas. Misalnya ada 30 orang ya. Apakah 30 ini termasuk angka penting? Coba kalian jawab di kolom komentar. Nah, kembali kita ke angka 13, angka penting. Angka penting itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran.
angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran ini maknanya angka yang diragukan. Ragu. Angka yang kita ragukan. Jadi dalam fisika ada yang pasti, ada yang kita ragukan, gitu angka pentingnya. Nah, coba kita lihat di 13 cm ini. 13 itu angka pasti. Pasti angkanya. Yang kita ragukan yang mana? Nah, dalam pengukuran penggaris itu bisa saja hasilnya 13,0 atau 13,1 atau 13,2. Nah, angka yang kita ragukan, yang kita taksir itu berada di belakang suatu bilangan. Paling akhir dari suatu bilangan itu adalah angka yang kita ragukan. Itu mengenai angka penting. Penting itu kan diperoleh dari hasil pengukuran. Pengukuran itu sendiri apa? Merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai satuan. Oke? Kegiatan membandingkan, ya kan? Itulah pengukuran. Nah, sekarang bagaimana aturan penulisan atau penyajian angka penting dalam pengukuran? Ini, semua angka yang bukan 0 adalah angka penting. Ngerti ya? Berarti semua angka yang bukan 0, 1 sampai 9 itu angka penting. Coba kita lihat contoh 72,753. Adakah 0? Tidak. Berarti semua angka ini adalah angka penting. Berapa angka pentingnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Jadi semua angka yang bukan 0 itu angka penting. Aturan kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka penting. Apalagi nih? Misalnya ini ya, 1, 0, 2. Coba. 1 ini penting karena dia bukan 0. 2 ini penting. Nah, sekarang 0 ini berada di antara bilangan angka penting dan angka penting. Maka 0 ini terhitung penting. Nah, ini kalau kita hitung kan berarti ini penting. Nah, 0 ini berada di antara 0 ini juga, maka semua 0 ini terhitung angka penting. Maka kalau kita hitung, semuanya ada 9 angka penting. Nah, sekarang aturan yang ketiga. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, tapi terletak di depan tanda desimal. Seperti ini ya. Angka 0 yang terletak di pojok paling belakang itu penting kalau ada tanda nih ya, tanda ini kita tandai. Berarti misalnya 3,0. Nolnya kan ini penting ya. Dan 0 ini kan di paling kanan. Tapi ada tanda, maka dia terhitung penting. Nah, aturannya selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang yang bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Masih sama ya maknanya dengan yang awal tadi, nomor 3. Nah, sekarang angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan tidak ada tanda desimal. Tidak ada tanda desimal, maka
0 ini tidak penting, jadi yang penting hanya ini. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Ini kan penting ya, penting ya, penting. 0 ini berada di depannya, maka dia tidak penting semuanya. Nah, ini penjelasan. Jadi kalau kita rangkum, di 0 itu bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan. Di tengah dia penting. Paling kiri tidak penting. Di kanan bisa penting, bisa tidak. Bisa penting kalau dia ada tanda. Ini. Kalau dalam pengoperasian matematika itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi, nah sekarang kita bagi dulu menjadi dua. Penjumlahan dengan pengurangan itu kan sama kuat ya dalam matematika. Nah sekarang aturan penjumlahan dan pengurangan itu bagaimana? Nih lihat kata-katanya. Hanya boleh terdapat satu angka taksir. Jadi hanya boleh ada satu angka yang kita ragukan saja. Wah, lihat ini contoh 2,34. Angka pasti itu 2,3. Yang diragukan 4. Kenapa 4? Karena dia berada paling ujung. Itu angka yang kita ragukan posisinya. Dijumlahkan dengan ini 0,345. Nah, ini angka pentingnya 34. Ini angka yang diragukan. Nah, kalau kita cuma coba 2 tambah 0, 2, 3 tambah 3, 6, 4 tambah 4, 8, ini 5 ditambah 0, 5. Nah, sekarang ini. Lihat posisinya. Ini diturunkan ke 5 ya. Ini yang kita ragukan, turunkan di sini. Nah, kalau gitu ada 2 nih. Nah, dalam aturan tidak boleh. Hanya satu yang boleh kita taksir, hanya satu yang boleh kita ragukan. Di mana posisinya? Posisinya yang paling dekat dengan si angka pasti. K ini aja. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa jawabannya 2,69? Karena ininya 5. Ini salah ya, harusnya 2,68 ya. Salah. Nanti aturan pembulatan dijelaskan. Sekarang pengurangan contohnya nih ya. 13,46 ini diragukan, 6-nya di ujung, dikurang dengan ini, lihat yang di ujung adalah 7. Ini kan kalau dikurang ini 3, 10 kurang 7, 3, ini 39 kurang 4, 5, terus ini 5 kurang 3, 2. Nah, ini yang diragukan. Ya, ini kayak ini ya. Ini ada 2 yang diragukan, kita ambil yang di sini. Nih, paling dekat dengan angka pasti. Jadi itu 11,22 ya, harusnya ini salah juga. Bagaimana ketentuan pada operasi perkalian dan pembagian? Ini kata kuncinya, sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit itu hasilnya. Coba 8,141 ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, ada 4 angka pentingnya. 0,22, lihat ini kan di kiri, berarti ini enggak penting. Ini yang penting berarti ada 2. Nah, mana yang paling dikit, 4 apa 2? 2. Nanti hasilnya harus 2 angka pentingnya. Berarti ini kan ada berapa nih angka pentingnya? Ini kalau dikali
Jadi ada 6 angka pentingnya. Hasilnya harus yang paling dikit. Ini paling dikit 2. Jadi biar 2, kita ambil dari depan. 1, 2. Nah, ditulis 1,8 benar ya. Karena angka setelah 7 itu adalah 9. Menurut aturan pembulatan, dinaik 1. Coba lihat pembagian. Ini dibagi dengan ini kan ada 4 angka pentingnya, ini ada 3. Di hasil ada 5 angka pentingnya. Nah, kita tuh harus menuliskan 3. Di 1, 2, 3. Jawabannya 0,534. Nah, sekarang mengenai aturan pembulatan. Ini sebenarnya pembulatan ini sudah kita pelajari ya. Nah, angka 5 atau lebih itu dibulatkan ke atas setelahnya ya. Angka kurang dari 5 itu dihilangkan aja, tapi abaikan. Angkanya tepat dengan 5 dibulatkan ke atas jika sebelumnya ganjil. Dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, coba lihat 24,48 ya. 8 ini angkanya kan lebih dari 5. Maka harus dinaikkan sebelah kirinya. Jadi jadinya 24,5. Coba lagi nih. 24,4. Nah, ini kan mau kita tulis dalam bentuk 3 desimal ya. 5. Ininya 4. 4 ini genap apa ganjil? Genap. Kalau genap ya udah diabaikan. Maka kita tulis 24,4. Coba ini. Ini 2. Enggak. Nah, ini 24,25. Salah ya. Harusnya ini kan 5. Ini 2. Ini genap. Berarti kan diabaikan. Jadi kalian nulisnya 24,2. Apalagi nih 24,25 ini benar ya. 24. Nah, ini tengok. Ini kan 5. Ini 1 ganjil, maka dinaikkan jadinya 24,2. Nah, itu mengenai aturan. Silakan ditanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.